Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, Tuhan menantikan keterbukaan dan kejujuran kita. Bacaan firman terambil dari Amsal pasal 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan baru. David J. Saward dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar mengutip apa yang telah diteliti oleh Dr. Schindler. Dia mengatakan bahwa 3 dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit mengidap penyakit emotionally induced illness, yaitu semacam penyakit yang disebabkan oleh emosi. Artinya, memang tidak semua yang sakit disebabkan karena adanya luka batin. Tetapi kita harus secara serius dan sungguh-sungguh memeriksa hati kita untuk memastikan apakah ada luka-luka batin di dalam diri kita yang belum dan perlu disembuhkan. Karena hal pertama dan sangat penting untuk seseorang mengalami kesembuhan dari luka batin adalah ketika ia menyadari, mengetahui, dan mengakui bahwa ia memang sedang mengalami luka batin. Untuk memastikan apakah kita sedang terindikasi mengalami luka batin, maka kita harus periksa, adakah pikiran-pikiran negatif berikut pernah atau mungkin sedang mengganggu kita. Ingin bunuh diri, mudah putus asa, sering tertuduh, rasa bersalah, menghukum diri sendiri, minder, pemalu, suka menyendiri, takut tertolak, mudah kepahitan, dendam, rasa tidak aman, mudah curiga, takut gelap, takut ketinggian, suka mimpi buruk, takut gagal, depresi, stres berat, dan lain sebagainya. Demikian juga kita harus periksa apakah ada trauma-trauma masa lalu yang belum juga disembuhkan. Antara lain, pernah ingin digugurkan, pernah aborsi, penolakan, dikutuk orang, perkosaan, pelecehan seksual, pengalaman menakutkan, musibah, diserang orang, pernah ingin dibunuh, menyendiri, menarik diri dari lingkungan, mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalu, dan lain sebagainya. Ingatlah, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, dan konteks keterbukaan yang harus kita lakukan adalah berkaitan dengan pikiran-pikiran negatif dan trauma-trauma masa lalu yang kita rasakan dan kita alami. Ketika kita hanya terbuka satu, maka satu saja yang akan disembuhkan dan dipulihkan. Ketika kita hanya terbuka 5, maka hanya 5 sajalah yang disembuhkan. Tetapi ketika kita terbuka semuanya, maka semuanya dan seutuhnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tetapi Ia tidak serta-merta akan melakukan apa yang Ia mau lakukan. Tetapi Ia ingin melihat dan ingin mengetahui sejauh mana kita mau dan bersedia terbuka kepada Tuhan. Perhatikanlah ketika Yesus bertemu dengan seorang Bartimeus yang buta. Bukankah Yesus sudah sangat tahu apa yang Bartimeus rindukan? Tetapi ternyata Yesus pun masih bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Markus pasal 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus mau terbuka dan jujur apa adanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita tutupi dan sembunyikan. Lihatlah apa yang Yesus katakan selanjutnya kepada Bartimeus yang buta itu. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yeremia pasal 23 ayat 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku, sebab aku ada di mana-mana, di sorga dan di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.